itu pendapat pribadi saya ya. Oke. Saya nggak tahu pendapat tim yang nilai saya. Betul. Yang jelas saya buktikan saat saya pindah, saya punya value yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi gitu. Itu saya bisa buktikan gitu loh. Berarti itu membuktikan bahwa sebetulnya saya pada posisi itu waktu itu. Betul. Itu seharusnya punya value dan harusnya bisa dihargai lebih tinggi. Ya itu ini juga dari teman-teman karyawan lain gitu. Karyawan teman-teman lain itu saya lihat rata-rata ya segituan lah. Sama gitu. Justru bahkan ada ya yang lebih kompetitif banget lah. Maksudnya dia punya value, dia sangat atraktif, dia cuma potensi tinggi itu 2 tahun itu waktu yang lama. Kadang-kadang ada yang umur 1 tahunan itu juga langsung naik gitu. Ya punya challenge yang di paling ujung itu yang paling kita pinginkan kan sebetulnya dia punya kompetensi yang bagus. Dia yang punya attitude yang bagus. Itu karyawan yang punya value yang harus dijaga betul. Karena ini yang ya bisa dikatakan ini karyawan yang tanda kutip mendekati sempurna lah. Iya betul. Karena ini bisa diarahkan kemanapun. Yang punya attitude bagus, kompetensi bagus. Kita bisa ajarin macam-macam. Attitude-nya kita juga bisa jaga. Karena memang kita punya attitude-nya. Tadi dari pengalaman kerja Bapak, kami mungkin penonton saya pribadi juga sangat-sangat menangkap penjelasan Bapak sesimpel itu dan mudah banget kita resapi Pak. Nah, untuk next questionnya nih saya biar mempertajam gitu Pak ya. Biar teman-teman di luar sana juga pengen tahu gitu loh. Penjelasan simpel tapi punya daging gitu loh. Dagingnya tebal gitu Pak. Daging aja kamu udah Gini Pak. Jadi banyak karyawan dan pegawai yang menanyakan bahwa kapan sih kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk dia wajar untuk naik pangkatnya Pak. Jadi ini saya ngomong untuk karyawan yang kompetitif ya. Karena menurut saya ada beda ya karyawan antara kompetitif dan tidak kompetitif. Nah, itu seperti apa? Buat karyawan yang kompetitif, menurut saya yang wajar itu 2-3 tahun. 2-3 tahun. Betul, 2-3 tahun karyawan yang kompetitif. Seharusnya mereka sudah layak mempunyai value untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Jika itu tidak terjadi, ada yang salah. Entah salah dalam perusahaan itu sendiri, entah dalam atasan dia atau lingkungan dia. Nah, ini hal yang terpenting buat seorang karyawan melihat kondisi seperti ini. Jadi kadang gini Ram, di dalam dunia kerja ada kadang kita terjebak dengan persoalan senioritas. Senioritas ya. Seperti apa itu maksudnya Pak? Maksudnya seperti ini. Kadang kita kalau kita merasa kita adalah suatu karyawan yang kompetitif, punya value, punya kemampuan adaptif, dan punya potensi. Tapi kita kok nggak naik-naik. Kadang di sana itu ada senior kita yang sebetulnya umur kerjanya sendiri mungkin let's say kita bilang 10-15 tahun, 10 atau 15 tahun. Tetap loyalitas lah gitu ya. Iya, karena 15 tahun. Loyal lah. Loyal. Tapi saya yakin ya Ram, yang karyawan yang tadi saya bilang 10-15 tahun yang dianggap senioritas dan loyalitas, menurut saya ini karyawan yang tidak kompetitif. Dia mungkin jadi gini, kita bisa tahu kita karyawan yang kompetitif atau tidak kompetitif dan 2-3 tahun kok enggak naik gaji atau enggak naik pangkat. Kita coba lihat job opportunity di luar. Apakah kita bisa dihargai lebih atau tidak? Nah, saya mengalami ya, dan bahkan saya beberapa kali juga melihat teman-teman saya yang saya rasa punya value yang lebih itu rata-rata segitu. Saya mengalami sendiri
ketika saya sudah 2-3 tahun kita upgrade di tempat yang lain, itu value kita sudah dihargai lebih. Berarti kan kalau kita lihat kesimpulannya sebetulnya kalau kita bandingkan di perusahaan kita, harusnya kita punya value yang seharusnya lebih pada saat itu. Oke. Karena udah jenjang durasi kerjanya Pak ya? Iya, 2-3 tahun. Kemampuan kita juga sudah naik, pengetahuan kita sudah naik, keahlian kita sudah naik. Ya. Harusnya kita punya peluang yang sebetulnya bisa untuk mendapatkan itu. Oke. Nah, yang tadi saya bilang senioritas itu gitu. Jadi kadang-kadang itu suatu perusahaan, suatu organisasi perusahaan itu terjebak senioritas itu gitu. Ada seorang karyawan yang tadi umurnya 10-15 tahun yang karena loyalitas tadi sehingga kalau ada kesempatan atau ada kenaikan gaji, karyawan itu diprioritaskan untuk naik gajinya. Iya, karena dijaga toh antara karyawan yang lama dengan karyawan yang baru toh. Karena level loyalitas tadi Pak ya? Iya, level loyalitas tadi. Sebetulnya saya yakin ketika karyawan-karyawan yang tadi notabene punya loyalitas dan sebagainya, itu ketika upgrade di tempat luar itu belum tentu loh, yaitu betul. mendapatkan level yang sama gitu. Iya, yang sama pun akan susah. Menurut saya akan susah karena ya tadi dia dihargai di situ karena loyalitasnya sebetulnya. Padahal performanya mungkin seharusnya atau secara kompetensinya mungkin sebetulnya di bawahnya dia dihargai karena loyalitasnya dan dinaikkan untuk menjaga jarak antara yang baru dan yang lama. Ada suatu perusahaan yang gitu. Nah itu yang menjadi menurut saya bottleneck ya dalam hari kita ya. Dan itu juga menjadi semacam ya tanda kutip warning juga suatu perusahaan yang seperti itu karena bisa jadi mereka akan turnover mereka kan tinggi dan turnover yang tinggi itu karyawan-karyawan yang punya potensi yang sebetulnya potensi yang punya value yang tinggi di perusahaan tersebut. Nah itu kita harus itu juga kita harus koreksi ke diri kita sebetulnya atau kita punya kompetensi itu atau sebetulnya ya kita bukan karyawan kompetitif juga. Jadi kita harus sadar diri, harus melihat diri kita sendiri. Apakah kita punya potensi gitu ya dan punya value tinggi gitu sehingga yang perusahaan lain juga lebih menghargai daripada perusahaan yang sekarang begitu ya Pak. Betul. Nah itu yang harus kita sadar diri ya. Kita sadar diri kita tak terjebak dalam kondisi yang salah atau kita sebenarnya stuck karena diri kita sendiri. Jadi waktu 2-3 tahun itu kalau kita dalam posisi yang sama kita harus benar-benar berpikir kita stuck dalam suatu perusahaan yang tanda kutip kurang tepat memposisikan kita atau kitanya sendiri yang sebetulnya ada yang salah di diri kita gitu. Ada yang kurang gitu yang perlu ditingkatkan gitu. Betul. Ya. Oke, ini semakin ngobrol kita semakin kesini semakin dalam gitu, semakin bermanfaat lagi untuk jenjang karir kita ke depannya gitu. Bagaimana kita menempatkan diri kita gitu, bagaimana kita mengetahui kapan kita proses kita naik pangkatnya, kemudian apa yang perlu kita tingkatkan untuk proses naik pangkat gitu. Dan jujur kesalahan saya sebetulnya ada di tahun pertama saya bekerja di HNABC yang pernah saya yang pertama gitu Pak, yang pas fresh graduate itu ya. Karena saya merasa saya bertahan di sana 5 tahun itu menurut saya cukup lama Pak ya. Lama banget 5 tahun ya. Saya stuck maksudnya dalam level supervisor di 5 tahun berkarir itu menurut saya kesalahan saya dalam memahami kondisi saya waktu itu. Kalau saya bisa cepat, mungkin posisi saya yang ke 8 tahun ini seharusnya nggak di sini gitu. Oke. Sudah lebih tinggi ya Pak dari yang istilahnya kalau Pak Supri lebih sadar 3 tahun kan 5 tahun bertahan nih 3 tahun sebenarnya sadar diri bahwa punya value dan keluar dari itu bakal lebih baik daripada yang 5 tahun itu yang saya tangkap sih Pak. Ya itu pendapat pribadi saya ya. Oke. Saya nggak tahu pendapat tim yang menilai saya. Betul. Yang jelas saya
buktikan saat saya pindah, saya punya value yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi gitu. Itu saya bisa buktikan gitu loh. Ya. Berarti itu membuktikan bahwa sebetulnya saya pada posisi itu waktu itu. Betul. Itu seharusnya punya value dan harusnya bisa dihargai lebih tinggi. Ya itu pendapat pribadi saya. Betul. Dan Bapak juga berpendapat itu karena introspeksi diri juga sih itu Pak. Dan baru tersadar setelah 5 tahun ya. Ya sekarang iyalah gitu. Itu kesalahan saya 5 tahun. Ya mungkin itulah. Ya buat teman-teman mungkin nanti Pak tuh pembelajaran kan. Suatu pembelajaran itu ya bisa didapat dari ya pengalaman itu memang harganya lumayan mahal ya. Betul, mahal sekali Pak. Mahal sekali pengalaman, apalagi di dunia profesional ini sangat sulit gitu Pak. Terkadang orang juga bertahan seperti yang Bapak bilang, loyalitas tadi, karena mungkin walaupun dia nggak berkompetensi dan perusahaan nggak ambil, istilahnya dia ini nggak berkompetensi, kemudian perusahaan nggak istilahnya apa ya, nggak ngasih sesuatu yang buat meningkatkan karirnya dia, istilahnya kompetensinya dia mempertahankan itu juga bakal merugikan perusahaan itu sih Pak. Kalau menurut pribadi saya gitu. Ya. Sehingga benar sekali kata Pak Sofian tadi juga kan, yang bilang kalau yang punya value ini 2-3 tahun dia merasa punya value dan udah sadar diri punya value. Kalau perusahaan yang sekarang tidak mempertahankan dia gitu, dia bakal rugi kan karena direbut sama itu gitu ya, punya value tinggi gitu. Apalagi kompetitor Pak. Dan dia harus mulai dari awal lagi. Iya betul, dari awal lagi gitu. Itu sangat kerugian besar untuk perusahaan sih kalau menurut pribadi saya Pak. Yang saya bisa tangkap dari penjelasan Pak Sofian gitu, yang udah mengalami hal tersebut gitu loh. Ini kan kita nggak ngarang-ngarang, memang udah dari pengalaman kita, dari pengalaman Pak Sofian pribadi gitu. Dan saya terus lihat historical ini juga dari teman-teman karyawan lain gitu. Karyawan teman-teman lain itu saya lihat rata-rata ya segituan lah. Sama gitu. Justru bahkan ada ya yang lebih kompetitif banget lah. Maksudnya dia punya value, dia sangat atraktif, dia cuma potensi tinggi itu 2 tahun itu waktu yang lama. Kadang-kadang ada yang umur 1 tahunan itu juga langsung naik gitu. Ya punya challenge yang lebih lah. Menurut Pak Sofian sini, mungkin saya agak nanya lebih ini lagi ya. Jadi kalau misalkan nih ada seorang yang punya istilahnya tinggi lah pangkatnya gitu ya, tinggi pangkatnya gitu, dan ada karyawan yang baru masuk istilahnya baru masuk gitu dan cepat banget naik pangkatnya gitu. Apakah itu ada pengaruh dari karyawan senior ini ataukah memang perusahaannya melihat dari secepat itu melihat untuk kenaikan pangkatnya? Ngerti nggak maksud saya? Ya saya tahu maksud kamu, ada karyawan cepat naik pangkat, betul ngalahin senior-seniornya. Betul. Justru itu yang menurut saya bagus itu. Bagus karena menurut saya di organisasi perusahaan tersebut itu kompetitif dalam bekerja itu sangat-sangat dijaga. Jadi orang yang benar-benar punya kompeten, bisa diandalkan, punya value, dihargai. Yang stuck itu ya tinggal kita lihat aja perkembangannya mau seperti apa. Karena stuck dan tidaknya seseorang itu sebenarnya berangkat dari diri dia sendiri, mau maju atau enggak, mau belajar atau enggak, mau adaptif atau enggak, mau diarahkan atau enggak. Setuju Pak. Nah kalau memang ini nggak bisa, gimana kita memajukan orang itu gitu? Ya, setuju. Ya, tadi itu kita udah dapat beberapa istilahnya ilmu. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi bingung kenapa stuck dan nggak naik pangkat gitu, mungkin hal yang perlu dilakukan ialah yang pertama introspeksi diri dulu, apakah punya kompetensi lebih gitu. Kemudian yang kedua, kalau merasa dirinya itu punya kompetensi, betul nggak Pak Sofian, itu perusahaan lain pasti akan melirik kita gitu dan memberikan value yang lebih tinggi daripada perusahaan yang sekarang tempat teman-teman kerja seperti itu. Oke, silakan Pak. Saya juga mungkin sambil minum juga karena haus juga Pak.
sambil kita minum, ada next question juga nih, yang kita lagi perdalam lagi untuk teman-teman semua. Ini nggak disponsori ya? Nggak disponsori, makanya kita taruh di belakang aja Pak. Iya, oke. Ya, untuk next question ini terkait dengan karyawan. Ada kan karyawan yang baik dan ada karyawan yang nggak baik. Nah, yang saya mau tanyakan yang positif nih Pak. Bagaimana yang Pak Sofyan kan dari perusahaan awal Pak Sofyan udah punya anak buah, misalkan kayak gitu bahasa gampangnya ya, anak buah. Nah, dari pengalaman dari perusahaan pertama, perusahaan kedua sampai yang sekarang, karyawan yang benar, yang baik itu seperti apa sih? Gitu. Mungkin Pak Sofyan bisa jelasin gitu. Kalau kita lihat karyawan itu sebenarnya ada kita sederhanakan jadi dua aja. Oke, jadi dua. Oke. Jadi karyawan kompetensi itu ya keahlian, ya kepandaian, ya macam-macam ya, oke. Seperti itu. Ada yang namanya attitude. Oke, attitude, oke. Jadi kamu bayangkan sebuah kurva ya. Oke. Kurva seperti ini. Ini anggaplah yang kompetensi, ini anggap yang attitude. Ini kita bikin dua grade. Oke. Kompetensi buruk, kompetensi baik. Oke. Attitude yang sini attitude buruk, attitude baik. Yang kita harapkan kan sebenarnya yang di pojok sini tuh. Iya. Dan kamu nanti bolehlah di ini. Oh, siap. Nanti Pak Sofyan sih yang bantu saya buat gitu. Di sini itu yang di paling ujung itu yang paling kita pinginkan kan sebenarnya dia punya kompetensi yang bagus. Oke. Dia yang punya attitude yang bagus. Itu karyawan yang punya value yang harus dijaga betul. Karena ini yang bisa dikatakan ini karyawan yang tanda kutip mendekati sempurna lah. Iya, betul. Karena ini bisa diarahkan kemanapun. Yang punya attitude bagus, kompetensi bagus, kita bisa ajarin macam-macam. Attitude-nya kita juga bisa jaga. Karena memang attitude-nya ya. Nah, yang kedua adalah karyawan yang punya attitude bagus. Yang di sini, yang di bawahnya tadi ya, attitude-nya bagus, kompetensinya kurang. Atau yang di bawah kurnya ya. Apa yang harus kita lakukan terhadap karyawan tersebut? Nah, itu yang penting Pak. Nah, itu masih mending lah, masih kita bisa develop gitu. Karyawan ini masih kita develop karena dia punya attitude yang bagus. Dia pasti mau belajar, mau bekerja keras untuk mengajar ketinggalan, itu masih bisa diarahkan untuk ke arah kurva tadi. Nah, yang kurang adalah attitude buruk. Baik itu kompetensinya bagus, bahkan kompetensinya jelek ya udah kita nggak anggap lah. Udah kompetensinya jelek, attitude-nya jelek, ya udah kita buang aja ibarat kata gitu lah. Kalau yang attitude-nya jelek, kompetensinya bagus, ini susah. Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan karyawan tersebut. Saya lebih suka tadi, kompetensinya nggak apa-apa, nggak terlalu bagus. Yang penting attitude-nya dulu deh bagus deh. Jadi kita bisa arahkan dia menjadi kompetensi bagus, attitude bagus. Tapi kalau soal attitude itu menurut saya sudah nomor satu lah ya. Nomor satu. Lebih daripada kompetensi. Itu dari di perusahaan pertama, kedua, ketiga nemuin itu nggak Pak? Nemuin. Dan saya sejujurnya lebih suka mendevelop tim-tim yang tadi. Namun saya lihat attitude-nya dulu. Bahkan hal-hal detail. Hal-hal detail saya pasti lihat untuk mengetahui sebetulnya dia punya kompetensi, punya attitude bagus atau tidak. Karena hal-hal yang detail itu bisa loh menunjukkan bahwa dia punya attitude yang bagus atau attitude yang buruk. Betul. Jadi yang penting menurut saya dalam suatu perusahaan itu harus attitude-nya dulu. Jadi gini, ibarat kata gini loh. Anggaplah kamu punya ini belum ngomong perusahaan lah. Anggaplah kamu punya perusahaan ya. Saya punya perusahaan lah, perusahaan A gitu ya. Kamu punya karyawan, attitude-nya bagus semua, ibadahnya bagus semua. Masa sih dari orang yang punya attitude bagus semua, dari attitude bagus semua itu tidak ada yang mendoakan untuk kamu gitu? Betul. Setuju.
Pasti lah Pak. Ketika mereka mendoakan untuk kamu, kira-kira aku nggak usah mendoakan kamu deh, mendoakan untuk rezekinya dia. Rezekinya dia dapat dari mana? Dari perusahaan itu Pak. Perusahaannya kamu toh? Betul. Otomatis dia mendoakan itu juga iya, kan. Kira-kira mungkin kan nggak lebih doanya lebih tercoba mana? Antara yang itu bagus, berarti kan agamanya juga bagus. Bagus, betul. Seperti itu. Iya. Kira-kira Oh iya, betul. coba mana? Saya baru kepikir. Betul juga sih. Jadi ketika attitude-nya baik, kemudian pasti istilahnya ibadah juga baik, kelakuannya baik, perilaku baik kan. Otomatis dia mendoakan diri sendiri untuk mendapatkan rezeki yang baik juga. Otomatis perusahaan di tempat dia kerja ya, di perusahaan kita itu juga bakal ikut kedoakan kan. Iya. Otomatis bakal meningkat juga. Rezeki dia meningkat, otomatis di rezeki kita juga meningkat di perusahaan. Oh iya betul. Itu rumusnya. Oh. Oke. Sama juga dengan organisasi kita, mau kita kerja ke orang lain, dia mendoakan rezekinya dia, kerjanya dia lancar, kerjanya lancar gitu. Lancar. Makanya itu. Wow. Oke. Ini kita dapat salah satu rumus nih. Jadi kalau untuk milik kita, untuk pengusaha mungkin yang baru membangun atau apa, cari yang benar-benar punya attitude yang baik gitu Pak ya. Betul, attitude itu nomor satu, attitude ya. Kompetensi itu kan bisa dibentuk Pak ya. Bisa dibentuk. Bisa develop lah bahasanya. Jadi itu untuk para pengusaha mungkin Pak ini lebih tepatnya untuk ke pengusaha sih. Jadi untuk memilih gitu. Karyawan peduli. Karyawan, oke. Jadi iya betul, karyawan juga karena perusahaan juga pasti udah tahu hal ini gitu kan. Apalagi membentuk kompetensi itu lebih mudah daripada membentuk attitude. Oke, ini catatan. Membentuk apa tadi Pak? Kompetensi itu lebih mudah daripada membentuk attitude. Ya, membentuk kompetensi itu lebih mudah daripada membentuk attitude gitu. Karena attitude itu mungkin bawaan Pak ya. Iya. Bawaan gitu dari didikan dari kecil sama lingkungannya seperti itu ya. Oke, itu mungkin bagaimana karyawan yang baik gitu. Nah, next, ini mungkin tadi kita udah bahas karyawan, sekarang kita bahas atasan nih Pak, bos. Ini obrolan agak sensitif. Iya sensitif Pak nih, tapi nanti kita agak inilah Pak ya. Istilahnya welcome aja lah Pak, istilahnya terbuka aja nggak apa-apa gitu. Bos itu kan guru kita dong. Betul. Jadi kita tidak memungkiri hal itu kan. Jadi ini semuanya ini Pak. Bos yang baik itu seperti apa sih Pak? Bagaimana bos yang baik itu? Wait. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Nusanesia TV karena ada beberapa cuplikan nih untuk next video di part selanjutnya. Kayaknya kok saya punya 7 bos ya. Jadi Pak Iwan Sukadana itu guru pertama saya. Pemimpin itu dipegang dari janji dan omongan